Langsung jawab aja nomor 11, gampang nih ya. Oke, ada pertanyaan nih, Bang Uzli, kenapa I nilainya 4? Bentar ya, Bang Uzli ya. Oke, nggak apa-apa, ini kayaknya kelihatan kalau kita tarik. Nah, oke. Baik, saya akan jelaskan tadi ada pertanyaan kenapa E nilainya 4. Ya, perhatikan di sini. Agar dibuatkan menu baru, menunggu agar dibuatkan menu baru. Coba perhatikan, Bang. Yang pertama adalah cara dia proses laporan dari pelanggannya. Pelanggannya atau customernya komplain makanannya pedas. Cara dia menerima komplain, yang pertama dia minta maaf dulu, kemudian dia menerima komplainnya. Cara dia menerima atau memberikan solusinya yang salah. Dia tidak bertugas untuk menyuruh dia bertugas menyuruh, bukan menyuruh, mengatakan kepada pelanggannya menunggu, tapi dia tidak bertugas dibuatkan menu baru. Itu yang salah. Dia tidak bertugas itu. Makanya nilainya lebih rendah daripada yang A, ya. Sementara yang A itu dia tugas dia, cara dia proses hanya melaporkan. Kenapa melaporkan? Karena dia hanya pelayan atau waiter. Tugas dia hanya melapor, bukan membuatkan menu baru. Itu dia kenapa pilihan jawaban yang E itu 4. Oke, lanjut ya. Kenapa beda, apa beda E sama B? Kalau B langsung membuatkan, kalau ini suruh menunggu. Itu aja bedanya. Gimana? Gak ada solusi? Ada dong solusinya, Bu Dokter. Jadi solusinya gini, Bu. Perhatikan ya, minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Solusinya, dia melaporkan pada bagian dapur. Nah, gini. Oke, baik. Misalnya gini, kita nggak lanjut ke nomor 11. Saya akan jelaskan ke nomor 10 ya. Bentar. Mana tadi? Ini dia. Baik. Ini contoh. Pelanggan mengeluhkan kotornya restoran. Nah, yang bertemu dengan pelanggan itu bukanlah cleaning service. Tapi siapa yang bertemu dengan pelanggan? Adalah pelayan yang bertemu. Jadi pelanggan itu komplainnya ke siapa? Pelanggan itu komplainnya ke pelayan. Ya kan? Pelanggan komplainnya ke pelayan. Tapi yang dia komplain adalah tentang kotornya restoran. Ya, yang dia komplain adalah tentang kotornya restoran. Dah, apakah pelayan bisa membersihkan restoran? Kalau kita mikir solusinya harus dia bersihkan, enggak. Pelayan tidak bisa membersihkan restoran. Kenapa? Bukan wewenang dia. Jadi gimana caranya? Pelayan minta maaf ke pelanggan karena kotor. Itu dulu yang pertama. Dengarkan keluhannya. Keluhannya apa tadi? Menyatakan bahwa restoran kotor. Nah, pertama kita dengarkan dulu, udah kita minta maaf, udah kita dengarkan. Kemudian yang terakhir adalah kita arahkan hal yang terkait kotornya ini. Maksudnya kita cari solusinya. Apa solusinya? Bukan kita yang membersihkan, karena kita bukan sampaikan apa yang disampaikan oleh pelanggan ke bidangnya. Di sini kebetulan bidang siapa? Kotor itu adalah bidang cleaning service. Sampaikan ke bidang cleaning service. Bukan dia yang membersihkan. Berarti dia laporkan ke bidang cleaning service. Itulah solusinya. Ya, bidang cleaning service. Ya, laporkan ke bidang cleaning service. Bilang ke orang cleaning service. Tadi pelanggan bilang kalau restoran ini kotor kali. Udah, nanti terserah cleaning service mau ngapain. Kita kan nggak boleh memerintah cleaning service karena kita setara dengan dia, bukan atasan dia.
Nanti cleaning service paham sendiri, dia akan membersihkan, bukan wewenang. Wewenang kita apa? Kita cuma laporin aja. Paham? Misalnya nih Bu Dokter ya, Bu Dokter, saya kasih contoh ya. Misal nih, ada pelanggan, ada pasien eh, menanyakan, Bu Dokter boleh minta dihidupkan ininya, dihidupkan mikrofonnya biar kita diskusi. Bu Tiarani tadi, bisa ya? Oke, boleh Bang ya. Pasien menanyakan penyakit ke perawat. Apakah perawatnya bisa jawab? Enggak. Nah, jadi perawatnya akan bilang apa nanti? Nanti dokter akan datang. Sebentar, saya tanya. Nah, jadi perawat tidak berwenang, tapi dia berikan solusi kan? Solusinya adalah tanyakan ke dokter. Ya, dokter. Nah, itu yang saya maksud tadi. Pelayan tidak berwenang untuk memasak makanannya, tapi dia mengarahkan laporan dari pelanggan tadi ke kokinya. Bagian dapur. Oke. Ya, saya contohkan yang lain. Ini biar lebih paham lagi ya. Saya contohkan yang lain. Misal ada customer service. Nah, datang pelanggan mengeluhkan surat yang salah ketik. Nah, customer service tidak berwenang untuk mengganti atau mengetik ulang surat itu. Dia hanya mengarahkan, maka CS mengarahkan pelanggan ke bidang administrasi. Kenapa? Karena bidang administrasilah yang bertugas untuk mengurus surat itu. Itu solusi dari si customer service ini, karena solusi itu sesuai dengan tugas dia. Nanti baru si pelanggan ini akhirnya dia tahu, oh rupanya harus ke bidang admin ya. Ya udah, saya datang ke bidang admin. Nanti bidang admin yang akan melayani si pelanggan ini langsung. Begitu ya. Paham ya? Baik, ini memang enaknya kalau kita jawab soal TKP atau kita bahas soal TKP ini dengan apa? Dengan kita diskusi, itu memang enaknya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Dari tadi saya nunggu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, biar lebih panjang penjelasan kita kan, lebih enak. Baik, kita lanjut ke nomor 11 ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 itu jelas salah. Yang lain jawabannya adalah E. Itu jelas sekali, nggak perlu saya jelasin lagi ya. Ya, semua jawab E nih, jelas sekali nih. Kadang-kadang nanti ada soal yang pilihan jawabannya itu tindakannya sudah tepat, menolak permintaannya. Cuman kadang-kadang yang salah itu adalah alasannya. Salah. Ya, menolak permintaannya udah betul tindakannya, cuman giliran alasannya udah salah nih. Karena tergesa-gesa, enggak, karena kita ikut aturan yang berlaku. Itu profesional bentuknya. Ya, nggak boleh ragu-ragu, harus yakin kalau kita ikut aturan. Kalau yang A nggak boleh ikutin karena melanggar aturan, kalau yang C nggak boleh ikutin karena melanggar aturan. Ini nggak perlu saya urutkan lagi. 5-nya jelas ada di E, 4-nya jelas ada di D, yang lain sudah kita anggap salah terus. Kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, baik. Sekarang nomor 12. Mari sama-sama dijawab dulu nomor 12. Biar setelah ini langsung kita bahas. Nomor 12. Nah, ini tadi kayak disampaikan, ada beberapa pilihan jawaban yang nggak ada solusinya. Harus kasih solusi, tapi sesuai bidang. Ingat, kasih solusi tapi sesuai bidang. Oke? Tetap harus kasih solusi, tapi sesuai bidangnya. Kita nggak boleh melangkahi bidangnya. Kenapa dia memberikan solusi? Karena dia memang langsung bertemu dengan pelanggan. Pelanggannya itu komplainnya kayak perawat langsung, kayak CS itu kan ketemu langsung, kayak kurir itu kan mereka ketemu langsung. Mereka yang akan mengarahkan ke tempat-tempat tertentu untuk selesaikan masalah.
Oke, sudah. Mari kita bahas. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas antarkan ke alamat. Aduh, Kak Rita, ada suara ayam. Minta tolong. Kak Rita, Emelia, minta tolong. Oke, dah. Anda tidak tahu, saya nggak bisa lagi buka ini. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Lagi-lagi ini komplainan. Komplainan berarti minta maaf. Kemudian ada lagi minta maaf. Di sini ada 2 minta maaf. Kalau yang lain nggak ada minta maafnya. Coba perhatikan kemari. Kalau kita pilih yang D, mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir. Walaupun dia kurir, dia tetap harus memberikan solusi. Cuman solusi sesuai dengan bidang dia. Ya, di sini nggak ada solusi, maka yang D ini salah. Kemudian yang C juga nggak ada solusi, yang C ini salah, cuma dengerin aja, nggak ada solusinya, salah. Ya, yang E ini ada solusinya, mendengarkan dan memberikan solusi. Tapi solusinya itu tidak konkret. Ya, dia nggak sampaikan apa solusinya. Jadi kan apa solusinya? Jadi nanti jangan hindari pilihan jawaban seperti ini. Pilihlah tindakan konkret yang jelas. Ya, ini kan nggak jelas. Memang ada solusinya, tapi apa? Nggak jelas kan? Ada di A dan ada di B. Ingat, ada di A dan ada di B. Nah, kita tidak bisa langsung melakukan yang B. Kenapa? Barang itu harus dipastikan benar-benar keliru atau jangan-jangan cuma pelanggan bilang itu keliru. Jadi kan harus dicek dulu. Siapa yang ngecek? Orang yang ada di kantor ngecek. Kalau kita langsung melakukan yang B, takutnya begitu kita sampai ke kantor, pas kita balikkan barangnya, dibilang sama atasan, ini barangnya sudah benar kamu kirim. Ujung-ujung kan nanti kita harus balik lagi kirim. Jadi untuk menentukan barang itu benar atau tidak, bukan kita, tapi orang yang punya bidangnya sendiri. Bukan kurir, karena kurir cuma ngantar-ngantar barang aja. So, jawaban 5-nya ada di A, 4-nya ada di B, 3-nya ada di E, 2-nya ada di D, 1-nya ada di C. Ada pertanyaan? Ingat, A lah yang sesuai dengan solusi yang sesuai dengan bidangnya sebagai kurir. Jadi kurir itu bisa menjadi penengah antara pelanggan dengan operator untuk mencari tahu barangnya benar atau salah. Kalau seandainya langsung bawa ke kantor, rupanya salah, harus balik lagi, ya kan? Harus koordinasi terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, nggak ada, bentar, nggak ada. Oke, 4-nya tapi B ya, 4-nya tapi B. Lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini ada ilmu tersendiri dia. Ya, nomor 13 ini mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena banyak saya lihat di sini teman-teman yang sudah bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Oke, nomor 13. Ayo dijawab dulu nomor 13. Jawab dulu nomor 13. Dijawab dulu ya nomor 13-nya. Kakek-kakek ngantri tapi minta dilayani duluan. Emang boleh kita layani duluan? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Bukannya nanti dia malah motong antrian, kan gitu kan? Nah, D, C. D dan C. D. Oke. Saya rasa ini teman-teman sudah mengetahui semua nih. D. Oke, kalau sudah saya jelaskan. Baik. Dalam pelayanan ada yang namanya kelompok prioritas. Siapa itu kelompok prioritas? Dia ada lansia, ibu hamil atau ibu menyusui,
Kemudian yang terakhir ada difabel. Difabel itu adalah orang-orang different able. Mohon maaf ya kalau kita bilang orang-orang cacat, itu orang-orang yang tuna-tuna lah, tuna wicara, tunawisma, tunarungu dan lain-lain. Kan itu orang difabel. Baik, mereka ini adalah kelompok prioritas. Prioritas dalam artian mereka kita utamakan daripada kelompok-kelompok orang yang lain. Kita utamakan mereka, boleh kita dahulukan. Kalau kita mau menyediakan sebuah pelayanan, kita buat fasilitas untuk mereka terlebih dahulu daripada fasilitas untuk orang-orang lain. Jadi mereka bisa kita dahulukan. Kalau mereka bisa kita dahulukan, maka kita boleh mendahulukan kakek ini. Boleh kita mendahulukan kakek ini. Kakek 70 tahun yang mengantri ini minta dia dilayani duluan. Boleh. Maka jawaban A, dia tidak layani, salah. Jawaban B, dia tidak layani juga salah. Ya kan? Jawaban B, dia tidak layani juga salah. Namun, kita juga tidak boleh langsung melayani. Harus kita kasih pengertian pada pelanggan lain supaya mereka nggak terkejut nanti. Ini kenapa kok tiba-tiba antriannya jadi panjang? Kan nanti mereka kan ada yang protes. Jadi daripada terlibat kekacauan, ada kekacauan, jadi mending kita kasih tahu. Kita kasih tahu terlebih dahulu daripada kita kasih tahunya setelah selesai. Nanti udah kacau-kacau baru kita kasih tahu. Ya, kasih tahu dulu sama pelanggan. Misalnya nih, kakeknya datang, minta layani duluan. Kita langsung sampaikan kepada pelanggan. Mohon maaf, ibu, bapak-bapak, saya layani kakek ini dulu karena kakek ini sudah lelah misalnya gitu. Nanti kan pelanggannya kan paham nih ceritanya. Jadi mereka nggak akan protes-protes. Tapi kalau kita layani terlebih dahulu, baru kemudian kita kasih tahu, nanti protes. Jawaban 5-nya ada di D. Oke, 5-nya. 5-nya ada di D, 4-nya ada di C, 3-nya ada di E. Layani dengan nomor antrian itu lebih bagus daripada jadwal kedatangan karena nomor antrian itu lebih rapi, lebih disiplin. 2-nya ada di A, 1-nya ada di B. Ada pertanyaan sebelum kita menuju ke 14 dan 15? Nggak ada? Baik, rata-rata jawabannya betul semua ya. Ingat, boleh dilayani. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok prioritas. Ya, boleh dilayani. Kenapa? Karena mereka kelompok prioritas, bisa kita prioritaskan daripada yang lain. Nah, terakhir nomor 14. Nomor 14 ini gampang. Nomor 14 ini gampang, mudah aja kita jawabnya. Nomor 14, mudah saja kita jawabnya. Silakan teman-teman dijawab dulu nomor 14. D. Oke, ini jelas ya. Nggak boleh kita kasih. Kenapa? Karena nggak ada resep dokter. Jelas nih. Ini jelas sekali. Kan walaupun di sini kadang-kadang nanti di soal sering nih dia bilang neneknya membutuhkan itu supaya kita ragu untuk ikut peraturan. Enggak, tetap aturannya adalah kalau obat untuk resep dokter ya harus obat yang perlu resep dokter ya harus ada resep dokter untuk kita kasih, nggak boleh kasih sembarangan. Maka jelas sekali jawabannya ada di D. Ini nggak perlu saya jelasin lagi, semua juga udah tahu ya. Harus kita tolak karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun dikasih misalnya nih, Anda memberikan obat tersebut karena neneknya sudah membutuhkan, kan kita nggak tahu dosisnya berapa, nggak ada resep dokternya misalnya, juga justru akan berbahaya nantinya. Kalau kita menanyakan kepada teman sesama apoteker tindakan yang harus diambil, berarti kita adalah orang yang tidak mengerti dengan pekerjaan kita sendiri, dengan aturan-aturan yang ada di pekerjaan kita. Maka yang C salah, nggak boleh ragu, nggak boleh memberikan.
Jadi yang lain itu nggak perlu saya kasih angka lagi karena memang sudah salah. Ya, jawaban 5-nya ada di D. Ada pertanyaan? Nggak ada, ini jelas, nggak perlu ditanyakan lagi. Dan yang terakhir adalah, ini lumayan tricky, nomor 15. Coba dijawab dulu, nomor 15. Terakhir nih, ya. Terakhir, lumayan tricky, sedikit agak ini. D. 345 nih saya jelaskan. Oke, oke. Saya jelaskan ya. Baik, coba perhatikan kemari untuk nomor ini. Semua pegawai melayani. Semua pegawai itu tugasnya melayani. Cuman satu, ada yang langsung, ya, yang langsung itu kayak apa? Kayak satpam, kayak CS, kayak kurir, yang langsung ketemu sama pelanggan, kayak perawat, kayak dokter, itu kan langsung ketemu sama pelanggannya, ya kan? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Oke, ada yang langsung, yang tidak langsung juga ada. Yang tidak langsung kayak apa? Misalnya contoh cleaning service. Cleaning service itu kan nggak langsung dia, nggak langsung ketemu sama pelanggannya. Kalau yang langsung kayak apa? Kayak customer service misalnya. Ini kan yang langsung kan, satpam itu langsung ketemu sama pelanggan. Kalau cleaning service kan nggak langsung, dia bersihin terus dia tinggalkan tempat itu. Tapi tempat itu jadi bersih, pelanggan jadi dilayani, kan? Membersihkan tempat itu kan jadi pelayanan juga. Maka jawabannya adalah A, semua petugas di kantor, dan C, setiap pegawai sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Jawabannya antara A dan C. Nah, ingat yang saya bilang tadi, yang pertama adalah layanilah sesuai dengan bidang atau wewenang masing-masing. Maka nilai 5-nya ada di C, 4-nya ada di A. 3-nya ada di E, 2, 1. Oke. Jadi sebenarnya yang lain itu salah sebenarnya. Yang tepat itu memang di C dan A. Cuman yang lebih tepat itu ada di C. Karena di saat kita melayani, harus melayani sesuai dengan bidang masing-masing. Semua melayani. Walau baik dia yang bertemu dengan pelanggan ataupun yang dia tidak bertemu dengan pelanggan. Tapi dia mengurusi pelanggan. Misalnya, kalau kita di satu tempat, di rumah sakit lah, lampu-lampu orang tukang-tukang listrik yang ada di rumah sakit itu kan dia melayani juga. Tukang masak yang ada di rumah sakit itu kan dia melayani juga, walaupun dia tidak bertemu dengan berapa nih. Kalau oke, dah ada pertanyaan kan? Semuanya melayani. Ada pertanyaan? Gak ada ya. Kalau gak ada pertanyaan, kita tutup. Sudah habis 15 soal kita bahas. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah, kesimpulan adalah layani publik. Untuk apa kita layani publik? Untuk memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan dengan cara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang masing-masing. Itu dia. Kita penuhi kebutuhannya dengan cara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang masing-masing. Itulah materi pelayanan publik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh chat langsung WA, baik itu di grup maupun langsung PC saya. Mungkin teman-teman lagi jawab soal nih, tapi waktu jawab ada yang ragu-ragu atau yang ingin ditanyakan, boleh tanya aja langsung. Ya, kita buka sesi pertanyaan itu 24 jam. Nanti kalau saya aktif, saya balas. Kalau saya nggak aktif, ya nggak saya balas. Tunggu sampai aktif ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan, terbuka ya, lagi jawab soal atau gimana.
Atau yang barusan saya jelaskan ada yang masih belum dipahami, boleh langsung tanya saya, boleh juga. Soalnya juga sudah saya kirim di grup. Ya tutup. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Videonya akan saya share. Hari ini saya share juga videonya. Tunggu di convert dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga teman-teman lulus di formasi teman-teman. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama. Makasih ya, Kak.